Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadir, guru pendidikan agama Islam SD Muhammadiyah Bojonggede, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Batch 1 LPTK UIN Sunan Gunung Jati. Pada kesempatan berbahagia ini, insya Allah saya akan membawakan materi tentang masa balik. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Tetapi sebelum kita belajar, kita awali pertemuan kita dengan membaca doa. Insya Allah akan dipimpin oleh Alena. Kepada Alena dipersilakan. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan, siap membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengecek dulu kehadirannya. Siapa tahu ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, Alena ada? Oke, baik. Al-Fatih ada? Anissa Zahra? Azkadina? Alhamdulillah. Clara. Anak sekalian, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang masa balik. Di sebelumnya, Pak Guru tanya dulu supaya semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sekali lagi, siapa kita? SD Muhammadiyah Bojonggede. Sekolah penggerak, religius, berkarakter, berani, kreatif, dan alhamdulillah rabbil alamin. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang masa balik. Tentu banyak manfaatnya, anak sekalian. Di antaranya supaya nanti kalian ketika sudah mengetahui materi ini bisa nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau kita pengen sukses, pengen pintar, maka kuncinya ada 4. Apa yang pertama? Taat sama Allah. Yang kedua, hormati orang tua. Yang ketiga, hormati guru. Yang keempat, hormati teman. Ini baik. Kemarin kita sudah belajar apa? Materi sholat. Sholat apa? Sholat Jumat. Maka hari ini insya Allah kita akan belajar apa? Tentang masa balik. Ya. Tentu setiap belajar tentu ada tujuannya. Kemudian kita baca. Kalau 1, 2, 3. Peserta didik dapat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara balik, mualaf, dan mumayyiz. Yang ketiga, Peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan balik dan kebutuhan sehari-hari. tapi sebelumnya Pak Guru akan bagi dulu kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi hitungnya 1 sampai 3, ya. 1 sampai 3. Yuk, mulai. Baik, anak sekalian, yang tadi angka 1 bergabung dengan angka 1, angka 2 bergabung dengan angka 2, angka 3 bergabung dengan angka 3. Oke, tadi kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Maka kita perhatikan dulu di sini. Nah, ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang kalian pahami tentang masa balik? Angkat tangan. Najmi.
Balik adalah keadaan di mana seseorang sudah mengalami masa dewasa secara fisik, mental. Oke, tepuk tangan untuk Najmi. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana ciri-ciri apabila seorang sudah balik? Siapa yang tahu? Nah, Naurah. Jadi cirinya adalah kalau yang perempuan itu haid, kalau yang laki-laki adalah mimpi basah. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk anak-anak Naurah. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan ketika sudah balik? Tidak meninggalkan sholat. Tidak meninggalkan sholat. Apalagi? Menutup aurat. Bagus. Masya tepuk tangan. Lihat untuk apa itu masa balik? Ayo semuanya kita baca. 1, 2, 3. Balik. Seorang sudah balik berarti ada perubahan fisik kita. Kemudian yang selanjutnya, apa tanda-tanda masa balik? Yang pertama, ke dalam fikih itu yang pertama mimpi basah atau ihtilam. Ini tanda untuk seorang laki-laki. Yang ini mengalami menstruasi atau haid. Nah, ini yang terjadi pada siapa? Pada perempuan. Biasanya ini terjadi ketika sudah umur 15 tahun ke atas. Oke, baik. Anak mau nanya? Tapi kan selain 15 tahun, di bawah 15 tahun udah ada yang haid. Jadi Ilmani betul. Jadi ada yang belum sampai 15 tahun sudah menstruasi. Bagaimana? Itu karena ada faktor makanan. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut ke sini? Oke, baik, kita lanjutkan. Tanda-tanda balik pada laki-laki tadi secara fikihnya ya. Nah, kita lihat. Ini dia yang paling kompleknya. Baik. Tumbuh, ayo kita baca 1, 2, 3. Tumbuh kumis, jenggot, juga jambak. Selain itu juga terdapat rambut pada alat, mohon maaf, kemaluan. Ini adalah ilmu. Karena nanti pasti akan mengalami. Jadi jangan kaget ya. Karena ini adalah faktor alami setiap perempuan ataupun laki-laki. Kemudian perubahan bentuk badan. Nah, selanjutnya tumbuh jakun. Di sini. Kemudian meningkatkan nafsu makan, mimpi basah. Oke. Inilah tanda-tanda balik untuk anak laki-laki. Iya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang tanda-tanda balik untuk anak perempuan. Apa sih tanda-tandanya? Nah, seperti tadi kata Naurah, bahwa perempuan itu sudah menstruasi. Ya, pertama, tumbuhnya payudara pada anak perempuan. Kemudian yang kedua adalah perubahan pada pinggul yang kian membesar. Di mana? Di bagian sini. Yang kedua, yang ketiga memiliki pertumbuhan badan yang cukup besar. Kemudian yang keempat, tumbuh rambut pada bagian tertentu seperti pada alat kelamin dan juga ketiak. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, anak perempuan akan mengalami menstruasi, disebut juga haid. Nah, kalau nanti ada anak perempuan yang menstruasi, maka jangan ditertawakan. Oke. Yuk semuanya kita berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Lanjutkan. Nah, ada perbedaan antara balik, mukallaf, dan mumaiz. Ada yang tahu? Najmi. Balik adalah keadaan di mana orang sudah memasuki masa dewasa secara fisik dan mental. Oke. Mukallaf adalah orang yang sudah balik dan harus
melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Oke. Mumayyiz adalah keadaan orang yang belum balik tapi sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk anak Nazmi. Masya Allah. Hebat. Nah, balik adalah seseorang yang telah mencapai usia dewasa. Kemudian yang kedua, apa itu mukallaf? Mukallaf adalah individu yang telah mencapai usia balik, berakal, sehingga mampu memahami hukum agama dengan baik. Pertanyaan Pak Guru, kalau orang gila tahu hukum? Tidak. Kemudian yang ketiga, mumayyiz adalah individu yang belum mencapai usia balik, namun sudah mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Inilah orang mumayyiz. Mereka tahu ini yang buruk, ini yang tidak buruk, atau ini yang baik, ini yang baik. Itulah mumayyiz. Tapi mereka seandainya belum balik, apakah boleh sholat? Boleh apa tidak? Boleh. Hal yang harus dilakukan saat memasuki masa balik. Sebelah sini ada yang tahu? Nah, kamu dulu. Kalau balik atau masa balik kita sudah selesai, mandi wajib dan tidak boleh meninggalkan sholat. Oke, ada lagi? Coba Naura, coba. Tidak meninggalkan sholat. Bagus. Tidak meninggalkan sholat. Ini lihat, kita lihat dulu. Sholat fardu. Sholat wajib atau sholat maktubah yang diwajib. Berapa kali? 5 kali. Apa aja? Subuh. Oke. Bagi laki-laki dan perempuan wajib menutup aurat. Auratnya laki-laki sampai mana? Dari mana sampai mana? Dari pusat sampai lutut. Oke, dari pusat sampai lutut. Kalau yang perempuan? Semuanya kecuali telapak tangan dan muka. Mencari ilmu. Untuk apa? Untuk lebih mendalami agama Islam. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Namanya punya lembar kerja kelompok. Petunjuknya adalah didiskusikan secara kelompok, kemudian nanti masing-masing kelompok akan maju mempresentasikan tentang hasil apa yang telah didiskusikan. Baik, ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok, Masya Allah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, A-nya 2. Jamban dulu. Aku bantu mati NPC. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Askadina Khairul Latif, Raditya Saputra. Pertanyaan yang pertama. 1. Apa arti masa balik menurut kalian? Masa balik adalah seseorang yang sudah mencapai kedewasaan secara fisik dan mental. 2. Apa saja tanda-tanda fisik pada jenis kelamin laki-laki? 1. Mimpi basah atau ihtilam. 2. Tumbuh jakun, jenggot, dan jamban. 3. Tumbuh bulu di tempat tertentu seperti ketiak, alat kemaluan, atau kelamin. Jenis kelamin perempuan. 1. Mengalami menstruasi atau haid. 2. Tumbuh payudara. 3. Tumbuh bulu di tempat tertentu, seperti ketiak dan alat kelamin atau kemaluan. 4. Suaranya menjadi halus dan lembut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Masih di depan? Oke, kelompok 2 dan kelompok 3. Ada yang mau bertanya?
Mengapa penting belajar tentang masa balik? Oke. Kenapa penting belajar masa balik? Agar ketika nanti kita mengalaminya, kita tidak bingung ataupun takut atas hal tersebut. Oke, bagus. Pertanyaan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan Maria. Inilah dia, kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa hubungan antara masa balik dan ibadah seperti sholat dan puasa? Wajib untuk didapatkan atau dilakukan. 2. Sebutkan 3 tanggung jawab yang harus dilakukan setelah balik. 1. Sholat 5 waktu sehari semalam. 2. Tutup aurat ketika di luar rumah. 3. Mencari ilmu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalam. Kelompok 2. Oke, baik. Inilah kelompok penutup. Kita sambut dengan teriakan takbir. Semuanya, takbir. Allahu Akbar. Ayo, silakan maju. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 1. Apa saja perubahan perasaan atau emosi yang mungkin kamu rasakan saat mulai balik? Jawabannya, lebih mudah merasa lelah dan lebih mudah marah. 2. Bagaimana sikap kalian kepada teman yang sudah mengalami masa balik? Jawabannya, tidak mengejek atau menertawakannya, memberinya semangat, tidak menjauhinya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Ada yang mau bertanya? Nah, Didi Ilmani mau bertanya. Biasanya kalau kita sudah balik kan katanya mencari ilmu. Untuk mencari ilmunya tuh minimal berapa ilmu? Pertanyaannya, nah, sudah balik kan mencari ilmu. Berapa banyak akan mencari ilmunya? Mencari ilmu, seberapa penting kita perlu mengetahui ilmu tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Masya Allah. Oke, semangat. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Oke. Nah sekalian, jawabannya kalian semuanya bagus dan baik. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Oke, baik anak sekalian. Nah, mari kita lihat dari kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, yang pertama, ketika sudah balik, maka apa? Berarti sudah wajib hukumnya untuk mendapatkan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Kalau sudah balik, maka wajib harus menunaikan sholat 5 waktu. Seperti tadi kata kelompok 2. Ketika sudah balik, maka wajib untuk menutup aurat. Kalau tidak, maka pasti akan mendapatkan dosa. Yang kedua, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci agar tetap terjaga dari hal-hal yang negatif. Nah, pilihlah teman yang baik, pilihlah teman diskusi yang baik supaya kita tetap terjaga kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah dekat dan eratkan hubungan serta komunikasi dengan kedua orang tua agar senantiasa di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah balik, ingat jangan cari yang lain. Jangan mengeluh di Facebook. Oke? Dekati orang tua, dekati guru, tanyakan apa hal-hal yang mesti dilakukan, apa hal-hal yang mesti tidak dilakukan. Paham tuh? Oke, baik. Alhamdulillah bahagia ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Tentang apa? Tentang masa balik. Insyaallah pekan depan kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda, yaitu tentang materi hijrah. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan sama-sama membaca doa penutup majlis. Ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.